6 tersangka di lingkaran kasus yang melibatkan ex-pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab telah ditahan Kejaksaan Agung. Rizik dijerat dengan 3 kasus. Karena sudah tahu lah sepak terjang kaum Bahlawi yang semakin meresahkan. Dulu waktu saya di sidang lucu, saudara jaksa, saudara para penuntut dan lain sebagainya bilang, Habib Rizik kan tinggal di Jakarta, betul? Kenapa berobatnya di Bogor? Orang mau berobat kemana kek? Kenapa jadi lu yang ribet? Sampai dihitung jaksa, itu dari Petamburan sampai ke rumah sakit Umi, itu ada belasan rumah sakit. Kita milih rumah sakit Umi disalahin. Apa ini negeri, saudara? Kalau di Mabes Polri lain lagi. Saya minta izin, saya sakit, kaki harus dioperasi. Mereka bilang, Habib tidak diizinkan kecuali di rumah sakit Polri. Saya tolak, saya nggak mau. Loh kenapa Habib? Ini dokternya bagus-bagus, bukan soal bagus. Yang nangkep gue polisi, yang bunuh gue punya laskar polisi, yang nahan gue di sini polisi, yang ngobok-ngobok gue lagi dirawat di rumah sakit Umi polisi. Sekarang berobat ke polisi, dibunuh gue. Sama juga kita bunuh diri. Ya kalau disuntik mati selesai. Kalau Anda tetapkan saya harus diobati di rumah sakit Polri, saya tolak. Saya nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul saudara bahwa habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit saudara bisuhra wal istiqamah, kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa, itu urusan dia. Kalian itu bukan cucu Nabi, alafu bebalafu. Nih lihat nih, sejarahnya lihat nih, manuskrip coba tolong dilihat, tes darah yuk. Nah, kan ente dulu beb yang bilang ayo ini ada rambut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang publik keagamaan Indonesia, perdebatan seringkali bergeser dari argumen menjadi vonis moral, dari diskusi ilmiah menjadi penghukuman simbolik. Rizik Syihab menyebut Haji Rhoma Irama sebagai setan dangdut, bukan karena persoalan akidah yang jelas, bukan karena penyimpangan syariat yang nyata, tetapi karena semata-mata Haji Rhoma Irama tidak lagi mempercayai habaib sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW.
Ada lagi nih satu di Jakarta nih, setan dangdut sudah. Dia bikin saya hakul yakin habaib itu pasukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa? Habaib dibilang menjajah nih apa? Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Terserahannya dong. Lo kenapa nggak percaya? Nah, kena nangkep gua lo. Yang bikin susah gua lo, betul? Yang bunuh 6 laskar lu juga. Nah, saya tolak. Nah, akhirnya terakhir baru diizinkan. Ya sudah, kalau gitu Habib pilih yang mana? Saya pilih Rumah Sakit Islam Jakarta. Nah, jadi waktu saya di penjara, saya dikirim ke sana, diobati, dioperasi. Saudara, setelah selesai operasi seminggu dirawat, saya dibalikin lagi ke rumah sakit, ke Mabes Polri untuk melanjutkan penahanan. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Istana sudah tahu lah sepak terjang kaum Ba'alawi yang semakin meresahkan, semakin mengancam persatuan dan semakin mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Karena dari banyak orasi-orasi, banyak peristiwa, para Ba'alawi khususnya Habib Rizik Syihab introspeksi lah. Jangan kekeh mekekeh dengan segala cara, pokoknya Indonesia harus menjadi milik Aulia Ta'arim. Jangan. Apapun kita pertahankan bahwa kita ini cucu Nabi. Karena dengan pengakuan itu modal besar untuk menguasai umat Islam di negara manapun. Makanya ini dipertahankan. Sementara data-data ilmiah, data-data sejarah dari berbagai disiplin ilmu, filologi, DNA, udah nggak nyambung. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, dan dari sana yang paling mulia, yang paling bertakwa, itu harus kita wujudkan. Berlomba-lomba menjadi orang yang takwa, bukan berlomba-lomba untuk menguasai negeri orang dengan berbagai macam siasat licik. Agama itu gini loh, agama itu private. Nah, saya nggak setuju kalau agama itu dibuat hukum negara. Nah, saya punya kesimpulan, negara Islam no, NKRI yes, Pancasila yes. Kenapa saya bilang begitu? Ini juga pakai dasar agama saya. Selain lambang negara ini, dasar negara ini bukan negara agama, negara republik yang didirikan oleh semua suku dan semua agama. Saya menolak ada negara agama. Juga secara pemahaman Islam yang saya tahu dari Nabi saya, Nabi Muhammad, tidak pernah mendirikan negara agama. Diutus untuk semua manusia, di dalamnya beragam aliran, beragam suku. Nah, jadi kalau ada orang yang mau keluar-keluar mendirikan negara agama itu sesat dalam Islam. Apalagi khilafah, itu sesat. Kenapa? Tidak pernah Nabi Muhammad itu mencontohkan atau mengajarkan mendirikan negara agama. Tidak ada. Itu Madinah, itu kenapa pakai nama Madinah? Kenapa? Itu di situ kaum Yahudi, kaum Kristen, Nasrani, kaum Muslim, kaum Majusi bisa hidup berdamai. Kenapa? Nabi diutus bukan untuk satu golongan apa? Dia menaungi semuanya. Kan saya pernah tuh debat sama Eki itu hampir ribut. Saya ingin sampaikan,
Di dalam Al-Quran itu juga diakui Injil sebagai kitab, sebagai panduan manusia beragama yang di surat Al-Maidah. Bagi seorang pengikut Injil wajib mentaati Injilnya, kalau enggak pasti. Jadi Nabi itu tidak memaksakan satu kitab Al-Quran. Lah ini juga perlu dipahami. Lah mereka-mereka yang keluar-keluar khilafah itu bagi saya belajar agamanya baru sampai di pinggir pantai. Dia belum menyelam ke tengah laut itu. Mau Nabi sendiri tidak dari negara mau dia khilafah. Nah ini sudah bahaya. Siapapun yang ingin merubah falsafah negara, yang menolak Pancasila, ya harus kita lawan. Karena ini negara bukan negara agama. Saya sebagai Muslim, saya tetap harus. Kalau ditanya sama orang, Zen, lu mau jaga mana? Zen? Agama atau negara dulu? NKRI. Ya NKRI dong. Lalu kalau sudah NKRI hancur, gimana mau agamanya bener? Ya rumah dulu saya jaga dong. Kalau sudah NKRI itu bagus, stabil, agama juga bisa hidup damai. Kalau bela agama terus negara rusak, ngapain? Akhirnya jadi kayak Suriah, bom-boman, kayak Irak, perang nggak ada habis-habisnya. Nah, ini saya lihat terakhir-terakhir ini banyak aliran keagamaan yang bau ke Arab-Araban yang saya masuk di sini apa? Wahabi, Salafi, yang cingkrang, jenggot, yang terakhir ada mengatakan wayang itu haram. Wayang, iya. Ada lagi. Terus lagu Indonesia itu haram. Ini kan dia datang merusak negeri ini. Negeri ini sudah punya kultur, budaya, peradaban tertinggi. Kalau saya bilang sebelum Arab, sudah kita punya Prambanan, kita punya Borobudur. Mau kemarin saya berontak, sekalipun saya kakek saya dari Arab, saya harus bicara jujur. Saya nggak boleh. Sementara di Indonesia ini lebih baik karena saya etnis Arab, terus saya mau tutupin. Itu saya mau tutupin. Mau saya katakan saya bela bangsa ini lebih terhormat dari bangsa Arab. Dalam hal peradaban. Peradaban ya? Iya dong. Lah kan Nabi diutus di satu tempat yang sudah bejat kan. Nah di sini Indonesia ini hargai ini bangsa ini. Pokoknya siapapun yang sudah lahir di negeri ini, di Indonesia ini, ya kita leluhur di sini lah. Kita bela negara ini. Semua ini bumi-bumi Tuhan. Itu aja mungkin saya berharap lah. Agama ini jangan dikait-kaitkan ke politik. Jangan jadiin kuda politik. Agama ini gimana kita bisa jadi lebih baik. Kita berpolitik dengan akhlak yang baik. Kita semua akhlak, semua agama mengajarkan akhlak, ajaran kasih. Jadi kalau ada agama yang outputnya mengajak peperangan, mengajak keributan, itu merek agamanya betul Islam, tapi isinya iblis bagi saya, menyesatkan. Nah itu seperti saya lihat gerombolan kemarin ya, PA 212 itu dia sudah menggunakan agama jadi kuda politik. Itu tidak benar. Agama tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang berperang atau agama itu kasih. Nggak perlu kita dengan agama pemberontakan. Hancur nih lama-lama negeri ini. Dulu 30 tahun yang lalu Indonesia ini saya lihat damai. Hidup rukun, nggak ada masalah. Kok akhir-akhir ini ya puncak-puncaknya itu Pilkada DKI. Oh ternyata ini enak nih agama dengan surat Al-Maidah 51 bisa menjatuhkan orang yang benar. Padahal dengan fitnah kan itu. Dengan fitnah bisa Ahok dijatuhkan. Ini sudah terjadi di zaman Nabi juga. Satu keluarga Nabi itu dengan difitnah. Penista agama dipecah kepalanya. Jadi saya nggak lihat aneh kemarin kejadian di Pilkada DKI itu Ahok. Ini sudah pernah kejadian di setelah Nabi meninggal. Mantu Nabi yang disucikan itu, yang dimuliakan di Al-Quran, dibantai oleh seorang ahli agama yang hafal Quran, ibadah tinggi, seorang ulama. Dengan senjata apa? Penista agama. Dipecahlah tuh kepalanya. Jadi ini semua mengulang. Kemarin saya lihat kejadian Ahok ini suatu hal yang mengulang. Menggunakan ayat Tuhan dengan dipelintir dia sendiri, terus disematkan orang ini penista agama. Ini nggak benar. Nah inilah yang terjadi ini hari ini. Saya kemarin saya kepingin sekali ini berhenti isu agama. Ini nggak produktif. Nggak membangun negeri ini. Kok terus ribut urusan agama. Kemarin wayang lagi, ribut lagi. Ini wayang ini peradaban paling hebat di dunia cuma ada di Indonesia. Wayang itu salah satu jati diri kalau bisa dikatakan Indonesia itu seperti itu. Nah, Beb, saya tertarik tadi Beb, yang masalah peradaban.
Saya membaca satu buku yang mengatakan bahwa peradaban di Mesir itu kurang lebih 5.000 tahun lalu. Tapi di Indonesia ini dipercaya sudah pernah ada peradaban di 10.000 tahun. Terbukti salah satu yang ditemukan itu kan Gunung Padang ya. Gunung Padang itu kan diperkirakan sudah 10.000 tahun yang lalu. Berarti 10.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada peradaban yang terjadi di dalam negara kita ini. Dan itu menjadi satu saksi sejarah dan juga sebagai bukti bahwa peradaban di Indonesia ini sudah sangat tua sebetulnya. Bahkan Cina pun kalah dari Indonesia sebetulnya ya. Pelaut kita dulu hebat, Bugis itu semua hebat. Betul, sampai ke Madagaskar, sampai kemana-mana. Ini bangsa saya lihat masih punya naluri. Tidak mudah loh. Ratusan etnis, ribuan pulau, nggak ada perang, alhamdulillah. Bosnia aja, cuma 3 etnis gontok-gontokan bunuh-bunuhan. Arab yang satu etnis aja bunuh-bunuhan. Ini negara ini, bangsa ini punya naluri, punya nilai ketuhanan. Kita berbeda suku. Nggak pernah ada orang Padang masuk ke Jakarta tuh seperti orang asing. Betul. Nggak pernah orang NTT masuk ke Jakarta seperti orang asing. Nggak pernah orang Papua masuk ke Jakarta seperti orang asing. Begitu orang Jakarta ke Papua, ke NTT, kemana? Kita nggak seperti orang asing. Kita bisa diterima. Apa terus kalau ke Padang saya ditanya, lu suku mana? Enggak. Apakah orang Padang datang ke NTT ditanya, lu suku mana? Enggak. Ya diterima. Luar biasa, betul. Loh, ini anugerah. Belum ada bangsa di dunia bagi saya yang lebih baik itu bangsa ini Melayu. Betul. Lihat di Inggris, Irlandia sampai ini hari cuma beda hari kan bunuh-bunuhan, perang, musuhan. Ini kita masih baik. Dan saya masih melihat apapun kekurangan negeri ini saat ini diganggu oleh kelompok radikal, itu masih kecil loh. Masih kecil. Karena mayoritas ini bangsa masih baik. Nah mereka ini kelompok minoritas radikalisme ini yang keluar-keluar khilafah tuh nggak pernah punya panggung, nggak disambut di sini. Tapi kita perlu waspada. Dia ada di sini. Karena yang kecil-kecil ini besok bisa mengganggu NKRI. Karena cara mereka apa? Jahat. Cara mereka apa? Kekerasan. Jahat. Saya nggak ingin di negeri ini ada orang yang jadi korban oleh kelompok-kelompok yang nggak jelas ini. Mereka semenit dibantai sama TNI. Mereka dihancurkan, mau siapapun lah kelompok sini. Sama rakyat. Tapi kan apa? Jangan sampai ada kejadian dulu, maaf. Broker ini baru kena, yang kena tumbalnya mati, baru negara turun. Nah, ini saya nggak harapan itu. Saya kepingin apa? Jangan ada yang dirugikan. Mencegah lebih banyak pada mengobati. Itulah kita jaga NKRI. Luar biasa. Karena tadi sangat menarik nih ya. Saya terbuka pikirannya begitu lebih mengatakan tentang konsep negara Indonesia ini ya. Benar juga nih kalau kita lihat nih, enggak di negara lain nggak sebanyak seperti kita. Negara lain pun kebantu dari satu daratan yang sama. Kita ini pulaunya begitu banyak, satu provinsi aja bahasanya begitu banyak, sukunya begitu banyak. Tapi sampai sekarang kita tetap bersatu dalam satu kesatuan NKRI ini luar biasa. Kalau negara lain itu berbuat dulu, Anda berbuat baik dulu, baru dapat satu. Tapi di bangsa ini, kalau ada tetangga yang meninggal, nggak ditanya agamanya apa, sukunya apa, mau agamanya cuma turun membantu. Seperti punya kewajiban, punya apa ya, tanggung jawab harus menolong sesamanya. Ini cuma ada di bangsa ini aja. Kalau orang Barat, Anda ngasih satu, baru saya kasih satu. Kalau di sini sekolah tidak, lebih dulu banyak memberi dan nggak minta imbalan. Ini kita jaga. Betul dong, izin. Sekaligus ada banyak protes dari warga katanya, ada penolakan dari warga setempat. Akhirnya terjadilah penggerudukan dan pembubaran ibadah karena sampai berhenti mas ibadahnya itu. Akhirnya ya setelah aparat keamanan datang, akhirnya bisa diselesaikan. Nah, kejadian ini menuai banyak kecaman mas. Ada yang menyayangkan seperti Gubernur DIY ya Sultan Sri Hamengkubuwono, ya dia menyayangkan kejadian ini. Ya. Bahkan Kementerian Agama juga mengecam tindakan seperti ini. Nah, menurut Mas Kajito, kenapa kok aksi-aksi pelarangan pembubaran ibadah terhadap kelompok minoritas ini masih sering terjadi di Indonesia ini? Kenapa, Mas? Memang sangat disayangkan ya, tapi akan terus terulang.
ada banyak faktor Mas Firdaus seperti yang sering kita diskusikan di banyak tempat juga kita dengar. Menurut saya problem utamanya adalah ketidaktahuan, itu yang pertama ya. Jadi masyarakat menganggap kalau orang non Muslim mau beribadah itu harus izin. Ibadah tuh nggak perlu izin. Itu berdoa tuh nggak perlu izin. Lebih spesifik lagi ya, berdoa tuh nggak perlu izin. Mau di rumah, mau di pasar, mau dimanapun. Intinya nggak mengganggu lingkungan. Itu kan gitu. Orang mau beribadah kok harus izin. Emang yang diminta izin Tuhan? Kan enggak. Sama-sama manusia. Yang ditakutkan adalah mengganggu lingkungan sekitar. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Begini, mengganggu keamanan dan semacamnya atau gimana? Mengganggu keterentaman ya. Mengganggu lalu lintas, mengganggu suaranya bising mungkin. Karena bagi kelompok sebagian warga, Mas, ibadah non Muslim minoritas itu udah nggak mengganggu, Mas. Ya. Meskipun itu pakai loudspeaker yang kecil, melihatnya saja itu dianggap sebagai gangguan. Itu gimana itu? Itu kan problemnya karena masalah kebencian aja kan. Jadi apapun yang dilakukan oleh minoritas, meskipun mereka sebenarnya nggak mengganggu, itu dianggap mengganggu. Itu yang poin pertama itu. Jadi karena orang menganggap kalau non Muslim ya harus izin. Semua warga dari yang tua sampai yang balita itu harus tahu kalau mereka mau ibadah. Itu kan keterlaluan. Dan ini yang terjadi di seluruh Indonesia. Sebenarnya nggak hanya terjadi di mayoritas Muslim ya, mayoritas non Muslim pun kalau pelakunya di luar mereka, itu juga ada beberapa kejadian yang dipersulit. Ini kan penyakit mayoritas sebenarnya. Tapi memang faktanya kalau di Indonesia kebanyakan pelakunya Muslim. Karena mayoritas Muslim kan, gitu lah. Meskipun sebenarnya yang melakukan penolakan dan pembubaran itu bukan kelompok mayoritas di situ, Mas. Mungkin minoritas karena mengompori dan semacamnya, akhirnya masyarakat ikut tersulut dan semacamnya. Betul, makanya ikut-ikutan. Hari ini kalau ada ormas atau sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat sekitar, itu perlu dikritisi juga. Kadang aparat itu kan dalam hal ini kalau sudah menghadapi massa, udah bingung, Mas. Gimana caranya? Ya udah yang paling kecil dikalahkan, yang minoritas tadi dikalahkan. Gitu loh. Meskipun sebenarnya sama-sama salah. Dalam hal ini soal izin prosedural ya. Misalnya kalau orang mau bangun tempat ibadah itu memang perlu izin. Oke lah, karena tempat ibadah konteksnya kan. Tapi kalau sekedar untuk beribadah, untuk berdoa ya nggak butuh izin lah. Faktanya tuh orang Islam mau tahlilan, mau yasinan, mau nutup jalan itu. Apalagi kayak sekarang ini, Mas. Apalagi kan jamaah haji banyak pulang. Itu kan yang ngantor dan semacamnya terus mengadakan perayaan, tasyakuran gitu. Ya. Itu kan banyak sekali. Dan itu sebenarnya mengganggu lingkungan gitu. Tapi karena pelakunya mayoritas dan mereka nggak izin loh, kebanyakan ya. Kecuali yang konteksnya sangat besar, nutup jalan, terus masanya banyak, pasang tenda di jalan, perlu aparat keamanan. Nah itu izinnya ke aparat keamanan gitu kan, untuk menertibkan. Tapi izin nggak mereka sama lingkungan? Enggak. Dulu kan waktu FPI Jaya-Jaya itu sering nutup jalan itu di Tamburan itu. Tapi nggak cuma FPI, semua lah. Ormas semua, NU juga begitu. Muhammadiyah mungkin nggak tahu saya. Kalau Muhammadiyah biasanya agak tertib. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita itu sering tebang pilih kalau untuk mayoritas kita maklumi. Itu kalau Jumat di dekat perumahan saya, Mas, itu selalu nutup jalan, entah berapa tahun. Jadi masyarakat tuh nggak mikir gimana caranya agar masjid ini muat. Entah di tingkat, entah beli tanah. Bahkan sebagian kalau saya lihat tuh sholat Jumat tuh sampai ke jalan, Mas. Dan itu diulang terus. Kalau darurat, ya kita maklum aja lah, Mas. Namanya darurat sekali seminggu. Ya. Tapi kan harus dipikirkan ini ke depan mau bagaimana. Kalau memang masjidmu kecil, ya gimana solusinya? Gitu. Dinaikkan ke atas gitu. Naikkan ke atas, lebarkan ke samping, kan sebelah-sebelah masih ada tanah itu. Sama-sama Muslim kok, masa kamu nggak bisa, kalau nggak bisa dinego harganya dimahalin, gitu loh. Begitu banyak jamaah, masa nggak ada yang kuat membeli tanah itu? Kalau iuran bertahun-tahun loh, Mas, masa nggak kebeli? Itu kan contoh bahwa mindset mayoritas itu memang menang-menangan. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi tadi saya ngomong bahwa yang pertama ketidaktahuan bahwa berdoa tuh nggak perlu izin. Ini yang masyarakat ini perlu dicerahkan oleh Kementerian Agama, oleh aparat. Tapi aparat hukum juga perlu dikasih paham ini mereka kalau di lapangan.
Berdoa tuh nggak butuh izin, Mas. Yang butuh izin apa? Ketertiban lingkungannya. Izin RT, izin tetangga sebelah, izin kepolisian. Itu kalau masanya banyak dan berpotensi mengganggu ketertiban. Tapi kalau sekedar beberapa orang berdoa di dalam rumah nggak pakai pengeras, nggak pakai toa, ya silakan aja gitu loh, nggak masalah gitu. Dan ini yang sangat kita sayangkan. Yang pertama tadi ketidaktahuan. Yang kedua adalah tadi aparat. Aparat seringkali tidak bersikap objektif. Ya taruhlah kamu mengadakan perkumpulan, tapi tadi kata Mas Firdaus pindah dari hotel ke tempat baru ya. Tempat baru. Kan sebenarnya ada izinnya. Ya, ada izinnya, Mas. Jadi begini, sehari sebelum pelaksanaan itu, Mas, jadi sempat ada perkumpulan dulu, diskusi dulu sama warga-warga itu. Jadi sudah ada diskusi. Ada juga. Jadi dari pihak kepolisian, dari semacamnya itu sudah dikumpulkan. Ya. Dari pihak gereja, dari masyarakat, ya, gitu kan. Tapi ya tetap kejadian itu, pembubaran itu tetap terjadi. Meskipun sehari sebelumnya itu sudah ada kayak semacam ya rapat atau diskusi bersama itu. Ya. Ya itu sangat kita sayangkan dan terus terulang. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video. Banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin
dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.